Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Abel Nathanael Hutapea. Saya adalah mahasiswa semester 8 Teknik Informatika di Universitas Indra Prasta PGRI. Dengan NPM saya adalah 2022 435 00435. Ya, di sini saya akan mensimulasikan aplikasi yang saya buat untuk tugas akhir saya, yaitu aplikasinya tentang pemilihan SPK pemilihan cloud di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di PT Ilmu Komputerkom Braindev Sistema. Nah, ini adalah halaman pertama yang kita temui ketika kita membuka aplikasinya, yaitu halaman login. Di sini kita login menggunakan email dan password. Saya inputkan dulu emailnya. Ketika email dan password sudah terisi, kita klik tombol masuk. Nah, nanti akan langsung mengarah ke halaman dashboard. Jadi kita sudah masuk ke sistemnya. Dan halaman dashboard kita melihat ada berapa total alternatif yang ada di aplikasi saat ini, ada berapa total kriteria, skenario resmi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ada beberapa modul di aplikasi ini, menu atau modul. Yang pertama itu ada dashboard, yang kedua data alternatif, yang ketiga data kriteria, keempat ada data penilaian, ada bobot dan skenario, menghitung SAW, hasil akhir, dan membandingkan alternatif. Saya jelaskan untuk yang data alternatif. Nah, di sini, jadi aplikasi ini kita menyimpan nih, cloud apa yang nanti akan diputuskan, yang akan menjadi pemenang untuk dipilih oleh perusahaan saya menjadi yang untuk dipakai. Jadi di sini ada 10 data alternatif sesuai dengan di penulisan saya. Ada Amazon, ada Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle, Alibaba, dan lain-lain. Di sini ada beberapa fitur yang terdapat di dalam menu data alternatif ini. Yang pertama ada ekspor PDF. Jadi data alternatif ini akan terekspor dalam bentuk PDF. Jadi untuk ketika pimpinan ingin bertanya, saya minta dong data alternatif ya. Kita klik aja ekspor PDF. Nanti akan tergenerate PDF-nya. Kita bisa lihat data alternatifnya, statusnya, deskripsinya, kodenya, website dari si cloud tersebut. Dan juga di sini ada tanda tangan dari atasan saya yang mengetahui atau menyetujui, yaitu Deputi Direktur dari Software Engineer, yaitu Mbak Lina Finauljana. Selanjutnya di sini ada fitur menambahkan alternatif. Jadi contohnya ternyata atasan saya bilang, tolong dong tambahin beberapa alternatif. Kita tinggal klik tambah alternatif aja. Kita ketikkan kodenya, contoh A11. Nama layanan cloudnya itu, contoh kita pilih Sumopod. Sumopod, regionnya itu dia di Indonesia. URL-nya sumopod.com. Deskripsinya adalah cloud untuk hosting website. Statusnya kita buat aktif, simpan. Oke. Sudah masuk. Di sini kita bisa lihat datanya jadi 11. Kita pindahkan dulu.
Kita next, sorry, next. Nah, ini datanya sudah ada 11. Jadi yang tadi semua pot itu sudah kita tambahkan ya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke data kriteria. Nah, di sini juga kriterianya ada 10 dengan kode C1 sampai C10. Contoh dari kriterianya itu berarti kriteria dari si cloud ini, si layanan yang tadi. Contohnya semua pot kita ada kelengkapan fitur, ada keamanan, ada kriterianya berdasarkan uptime, ada dukungan pelanggan, biaya, skalabilitas, dan lain-lain. Dan juga ada atribut dari masing-masing kriteria yang ada. Contohnya, kalau kelengkapan fitur itu berarti atributnya dia itu adalah benefit. Kalau kita ngomongin biaya berarti itu cost. Di sini kita bisa juga mengedit datanya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau eh, perubahan yang ingin dilakukan, kita bisa edit data dari kriteria tersebut. Dan juga bisa menambahkan kriteria sama seperti di data alternatif tadi. Kita menambahkan satu kriteria lagi berarti dengan kode C11 kriterianya apa nih? Nanti sesuai dengan diskusi dengan atasan. Dan juga kita bisa mengekspor PDF-nya. Jadi kita bisa melihat data-data dari kriteria yang ada saat ini di dalam aplikasi. Seperti itu. Ada juga tanda tangan dari Deputi Direktur yang mengetahui atau menyetujui. Selanjutnya ada data penilaian. Nah, di sini kita eh, menginputkan data penilaian untuk masing-masing cloud yang ada. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan satu ya, semua pot. Berarti nanti kita harus mengisikan data penilaiannya. Di sini bisa input penilaian. Nah, ini ada tertulis belum lengkap. Kita ke input penilaiannya. Nah, ini kita pilih nih dari daftar kriteria tadi. Si semua pot ini akan kita buat seperti apa nilainya. Skalanya itu ada 1 sampai 5. Dengan 5 itu sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Kita pilih kelengkapan fiturnya itu kita bikin cukup. Dari segi keamanan kita pilih nilainya skalanya baik, 4. Time-nya kita pilih cukup. Dukungan pelanggan kita pilih kurang. Ini saya random aja ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Biaya kita pilih sangat baik karena memang semua pot ini murah. Skalabilitas kita pilih baik, performa layanan kita pilih baik, kemudahan integrasi juga baik karena dia ada integrasi dengan AI, kemudahan manajemen baik, lokasi pusat data baik. Setahu saya semua pot ini di Indonesia. Nah, simpulan penilaiannya berhasil, semua pot sudah lengkap nilainya. Sekarang kita masuk ke dalam menu bobot dan skenario. Nah, di sini kita bisa melihat data-data bobotnya. Ada namanya itu skenario resminya, deskripsinya, skenario resmi dengan bobot default yang telah ditentukan. Dia ini official. Jadi ada official, ada yang tidak. Kita bisa menambahkan skenario, kita pilih modenya official atau simulasi, atau kita mengedit data skenario. Ini sama aja kayak sebelum-sebelumnya fitur CRUD atau create, read, update, delete. Kita bisa mengelola datanya, membuat data, menghapus data, mengedit data, dan melihat data. Selanjutnya, ini core-nya dari aplikasi yang saya buat untuk tugas akhir ini, yaitu kita mau hitung perhitungan SAW berdasarkan data alternatif yang sudah kita punya, data penilaian yang sudah kita punya, dan data penilaian yang tadi kita masukkan ke masing-masing alternatif tadi, cloud tadi. Kita klik saja jalankan perhitungan SAW, ya, hitung. Nanti dia akan berhasil menghitung. Jadi dia akan mengurutkan mana ranking 1, ranking 2 sampai 11. Karena tadi kita mempunyai 11 data cloud. Nah, kebetulan di sini sudah dikeluarkan hasil akhirnya, jadi langsung masuk ke hasil akhir. Juara satunya ternyata masih AWS.
dengan skor akhir 3,6, 36,4. Tadi semua pot yang kita inputkan ternyata nilainya paling terakhir, 27. Kita lihat ini ada grafik peringkatnya, detail perhitungannya kita bisa lihat. Jadi sudah kita sudah tahu nih, oh dari data-data alternatif yang kita punya, data kriteria yang kita punya, data penilaian yang kita punya, ranking satunya AWS. Berarti kalau secara di lapangan nanti saya mengajukan ke atasan saya bilang, Bu, ini yang menang AWS berdasarkan perhitungan. Kenapa kok yang menang AWS? Berdasarkan kriteria yang kita lihat, terus berdasarkan penilaian yang sudah kita survei, AWS ini memang rajanya nih Bu dari ke-11 alternatif yang kita punya seperti itu. Ya udah, saya mau lihat datanya. Di sini juga kita bisa ekspor ke PDF, ada fitur unduh PDF. Nah, di sini kita bisa ngasih nih Bu peringkat akhir alternatifnya di print berdasarkan hari ini, hari Rabu, jam 10:48. Di sini kita bisa melihat peringkatnya, kodenya, nama alternatifnya, serta skor akhir dari alternatif tersebut. Lalu ada menu terakhir, bandingkan alternatif. Ini hanya membandingkan. Jadi kan tadi kita udah sebelumnya saya sudah melakukan beberapa kali perhitungan SAW ya. Jadi ada beberapa batch, satu, dua, tiga. Kita coba yang batch terakhir yang tadi kita lakukan itu ada di sini 1048. Kita pilih alternatifnya AWS. Alternatif kedua kita coba semua pot. Ketiga kita pilih random Oracle. Kita bandingkan. Nah, ini hasil perbandingannya. Jadi kita bisa melihat nih data-data hasil perbandingan dari AWS, dari Sumopod, sama dari tadi itu kita pilih Cloud, Oracle Cloud. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Dan juga bisa unduh ringkasannya berbentuk Excel seperti itu. Jadi overall aplikasi ini untuk mendapatkan cloud mana yang terbaik yang nanti akan digunakan untuk operasional perusahaan. Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.